Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang masih memberi kita napas, waktu dan kesempatan untuk merenung di tengah dunia yang bergerak terlalu cepat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan yang mengajarkan bahwa ketenangan sejati tidak lahir dari gemerlap dunia, melainkan dari hati yang mengenal Rabb-Nya. Dan saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam renungan ini, izinkan aku mengajakmu sejenak untuk menata niat. Jika kata-kata ini terasa menenangkan, menegur, atau seperti berbicara langsung ke hatimu, maka subscribe-lah, bagikan, dan niatkan sebagai amal jariah. Karena bisa jadi satu kali klikmu menjadi sebab seseorang kembali mengingat Allah di saat ia hampir lupa. Lalu kini kita berada di ambang sebuah tahun bernama 2026. Tahun yang oleh banyak orang dianggap sebagai lambang kemajuan, kecanggihan, dan kecepatan. Dunia terlihat semakin terang oleh layar, lampu, dan teknologi, namun anehnya, justru di masa inilah banyak hati yang kehilangan cahaya. Manusia semakin tahu segalanya tentang dunia, tapi semakin asing dengan dirinya sendiri. Pagi dibuka dengan notifikasi, malam ditutup dengan kelelahan. Waktu habis untuk mengejar yang fana, sementara jiwa dibiarkan kosong tanpa asupan iman. Masjid masih berdiri megah, namun sering hanya menjadi latar. Al-Quran masih dibaca, tapi tak selalu direnungi. Doa masih terucap, tapi hati sering tak hadir. Dan di tahun 2026 ini, banyak orang terlihat sibuk memperbaiki hidupnya di mata manusia, namun lupa memperbaiki kedudukannya di hadapan Allah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu, bukan karena dunia itu haram, tetapi karena ketika ia memenuhi hati, cahaya iman perlahan redup, dan disinilah kegelapan itu bermula, bukan karena kurangnya cahaya di luar, melainkan karena hati terlalu lama jauh dari sumber cahaya itu sendiri, yaitu Allah. Memasuki 2026, ujian manusia tidak lagi selalu berbentuk kemiskinan atau musibah besar, tetapi justru kenyamanan yang berlebihan, kebenaran yang samar, dan dosa yang dibungkus pembenaran. Yang haram tidak lagi ditolak keras, tapi diperdebatkan. Yang maksiat tidak lagi ditakuti, tapi dinormalisasi. Manusia tidak lagi berkata, ini salah, melainkan, yang penting aku bahagia. Padahal kebahagiaan tanpa Allah hanyalah kesenangan, sementara yang meninggalkan kehampaan panjang. Dan di tahun ini pula, kesepian menjadi penyakit yang aneh, karena manusia tidak sendirian namun merasa paling sepi, dikelilingi banyak suara tapi tak menemukan makna. Tertawa di siang hari namun menangis diam-diam di malam hari. Dan ketika malam datang saat dunia mulai sunyi, hati justru diserang pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ditunda, tentang tujuan hidup, tentang dosa lama, tentang kematian yang semakin dekat. Namun sayangnya, banyak yang memilih kembali menenggelamkan diri pada layar, bukan bersujud di atas sajadah, padahal Allah sering memanggil hambanya lewat rasa hampa, lewat lelah yang tak terjelaskan, lewat doa yang terasa kosong. Bukan karena Allah membenci, tetapi karena Allah ingin kita kembali. 2026 sejatinya bukan hanya pergantian tahun, tetapi cermin besar yang Allah hadirkan agar manusia bertanya, kemana aku berjalan? Yang sebab banyak orang bergerak cepat tapi tidak tahu arah. Dan dalam keheningan itu Allah seakan berbisik lembut bahwa hati yang gelap bukan karena kurang hiburan, melainkan karena terlalu lama meninggalkan zikir, terlalu jarang berbicara jujur dengan Allah, terlalu sering menunda taubat dengan alasan nanti, seolah-olah kematian telah berjanji menunggu. Saudaraku, 2026 bisa menjadi tahun yang paling berarti atau paling disesali, tergantung pilihan hati kita. Karena di tahun inilah akan tampak jelas dua jalan. Jalan mereka yang terus mengikuti arus dunia hingga lupa arah pulang, dan jalan mereka yang pelan-pelan kembali, meski tertatih, meski belum sempurna, tetapi jujur ingin berubah. Allah tidak menunggu kita suci untuk datang, Allah menunggu kita datang agar disucikan. Maka jika selama ini salat terasa berat, jangan berhenti. Jika selama ini taubat terasa berulang, jangan putus asa. Karena justru orang yang terus kembali itulah yang dicintai Allah. Jadikan 2026 bukan sekadar angka baru, tapi niat baru. Lebih sedikit memuaskan nafsu, lebih banyak menenangkan jiwa, lebih sedikit mencari pengakuan manusia, lebih banyak mengejar ridha Allah. Dan jika kelak kita menoleh ke belakang, semoga kita bisa berkata bahwa di tahun inilah kita mulai pulang, saat dunia tetap terang oleh cahayanya, tetapi hati kita tidak lagi gelap, karena ia telah kembali mengenal Tuhannya,
Semoga Allah menjaga iman kita di zaman yang penuh fitnah ini, melembutkan hati kita yang keras, menguatkan langkah kita yang ragu, dan menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan jika renungan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, bagikan, dan jadikan dakwah ini wasilah kebaikan. Semoga setiap orang yang tersentuh menjadi saksi bahwa kita pernah saling mengingatkan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.